Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Atawalini dari Prodi Ilmu Hadis 2. Izin mempresentasikan jawaban saya UAS dari mata kuliah Ilmu Fikih Hadis tahun ajaran 2021-2022, angkatan 2019 semester 5. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya dari soal pertanyaan nomor 1, yaitu membacakan dan menjelaskan hadis tentang status iman orang yang memanggil muslim dengan panggilan hai orang kafir. Baiklah, saya akan membacakan dalilnya, yaitu ayyuma mari'in qala li ahihi ya kafiru faqad ba'a biha ahadahuma ingkana kama qala wa illa raja'at alaihi, yang artinya barang siapa yang berkata kepada saudaranya hai orang kafir, maka kata itu akan menimpa salah satunya. Jika benar apa yang diucapkan, berarti orang yang dituduh menjadi kafir. Jika tidak, maka tuduhan itu akan menimpa orang yang menuduh. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari penjelasan arti hadis yang saya bacakan tadi, yang bermaksud ialah jika panggilan itu keliru, artinya orang yang dipanggil kafir tidak benar kafir, maka kata kafir akan kembali kepada orang yang memanggil. Jika benar, maka dia selamat dari risiko kekafiran dan kefasikan, namun bukan berarti dia selamat dari dosa. Saya di sini juga mengutip pendapat dari Ibnu Hajar. Maksudnya, orang yang memanggil saudaranya dengan kata kafir atau fasik, meskipun benar, namun boleh jadi ia menanggung dosa. Misalkan jika maksud dan tujuan untuk mencela, membongkar aib orang di masyarakat, atau memperkenalkan orang ini sebagai orang kafir. Perbuatan seperti ini tidak diperbolehkan, karena kita diperintahkan untuk menutupi aib ini, kemudian membimbing dan mengajarinya dengan lemah lembut dan bijaksana. Nah, lalu bagaimana dengan status keimanan orang yang menuduh? Jadi saya juga mengutip dari hadis riwayat Bukhari yang artinya tidaklah seorang menuduh orang lain dengan kata fasik dan menuduhnya dengan kata kafir, kecuali tuduhan itu akan kembali kepada si penuduh jika orang yang tertuduh tidak seperti yang dituduhkan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, apakah ia menjadi kafir ataukah tidak? Nah, di sini saya juga mengambil beberapa pendapat ulama mengenai status iman orang yang memanggil dengan panggilan hai kafir. Pendapat pertama mengatakan dia menjadi kafir jika diikuti dengan keyakinan halalnya mengkafirkan orang muslim. Pendapat kedua mengatakan dia menjadi kafir jika diikuti dengan keyakinan pendapat kedua yang kembali ke penuduh ialah dosa mencela dan mengkafirkan saudaranya. Pendapat ketiga, bahwa perbuatan mengkafirkan itu akan menyeret kepada kekufuran. Maksudnya, perbuatan ini merusak kehormatan kaum muslimin dan mengkafirkan tanpa alasan yang benar, dapat menyeret pelakunya kepada kekufuran. Pendapat keempat mengatakan bahwa yang kembali kepada penuduh ialah dosa mengkafirkan, bukan kekufuran yang hakiki, tapi hanya dosa mengkafirkan. Jadi, kesimpulan secara ringkasnya bahwa perkataan seperti ini sangat berbahaya untuk diucapkan. Sudah sewajarnya kita berhati-hati menggunakan kata tersebut. Janganlah terburu-buru menggunakan kata kafir, kata fasik, dan kata-kata yang kotor yang sejenisnya. Karena kekufuran merupakan hukum syar'i yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Janganlah mengkafirkan seseorang kecuali yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mengkafirkan seseorang karena perbedaan pendapat atau karena emosi merupakan dosa besar. Selanjutnya saya akan mempresentasikan jawaban saya yang nomor 2, yaitu apa maksud dari hadis umat Nabi terpecah menjadi 73 golongan. Nah, di sini saya mengambil hadis riwayat Tirmizi yang artinya sesungguhnya akan datang kepada umatku sesuatu perpecahan yang datang dari Bani Israel bagi terompah saling berhadapan. Sehingga jika di antara mereka kaum Bani Israel terdapat seseorang yang menyetubuhi ibunya sendiri secara terang-terangan, niscaya dari umatku terdapat orang yang melakukan hal demikian. Dan sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 72 agama, sedang umatku akan terpecah menjadi 73 agama. Semuanya masuk neraka kecuali satu agama. Para sahabat pun bertanya, siapakah satu golongan itu ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, agama yang aku dan para sahabatku menetapinya. Hadis riwayat Tirmizi.
Nah, adapun penjelasan dari hadis yang saya bacakan tadi ialah dapat dipahami bahwa umat Muhammad akan terpecah menjadi 73 golongan yang kelak akan selamat hanya ada satu, yaitu mereka sekumpulan umat yang mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, dari pengertian umatku ini dalam penjelasan yang saya katakan tadi, bahwa umat yang akan selamat ialah golongan ahlu sunnah wal jamaah yang selamat tidak mengingkari dan menyalahi hal-hal yang telah disepakati dalam agama, termasuk dalam ibadah-ibadah yang telah Allah perintahkan dan Allah larang. Lanjut, saya akan presentasikan jawaban saya soal nomor 3, yaitu dengan soal pertanyaan, baca dan jelaskan hadis tentang hak muslim terhadap muslim lainnya. Saya akan membacakan terlebih dahulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakul al muslim alal muslim sita iza laqiyahu laqitahu fasallam alaihi wa iza da'aka fa'ajibhu wa iza istansohaka fansahhu wa iza atosa fahamidallaha fasammashu wa iza marido fa'udhu wa iza marna fatsbahu rawahul muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, hak seorang muslim atau muslim lainnya ada 6 perkara. Apabila engkau berjumpa dengannya, sampaikanlah salam. Apabila ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Apabila ia minta nasihat, berilah ia nasihat. Apabila ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dengan yarhamukallah. Apabila ia sakit, maka jenguklah. Dan apabila ia mati, antarkan jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari penjelasan hadis yang saya bacakan tadi, bermaksud ialah Islam itu adalah agama yang cinta dan kasih sayangnya mengajak dan motivasi umat manusia untuk mewujudkan hal tersebut di antara mereka. Oleh karena itu, disyariatkan sebab-sebab yang dapat mewujudkan tujuan mulia ini, di antaranya menunaikan kewajiban sosial antar individu kaum muslimin berupa menebarkan salam, mendatangi undangan, saling menasihati, mendoakan orang yang bersin, menjenguk orang yang sakit, dan mengantarkan jenazah. Nah, 6 perkara yang menjadi kewajiban setiap mukmin untuk memperhatikan dan mengamalkannya, sehingga Rasulullah jadikan sebagai hak seorang muslim atas muslim lainnya. 6 hak ini dijelaskan bahwa apabila bertemu, hendaknya memberi salam kepada saudaranya dan saudaranya tersebut menjawab salamnya, sehingga terwujudnya persaudaraan dan saling cinta di antara mereka. Nah, hak yang kedua yaitu jika diundang untuk menghadiri walimah atau selainnya, maka penuhilah undangannya apabila tidak ada di sana kemungkaran atau uzur syar'i. Karena di antara manfaatnya adalah terjadinya pertemuan antar kaum muslimin dan terjadinya hubungan baik di antara mereka, khususnya kerabat yang wajib disambung. Nah, namun apabila acara yang didatangi tersebut mendatangkan kemungkaran dan hal-hal yang diharamkan, maka dilarang seorang muslim berangkat memenuhi undangan tersebut karena kerusakan dan dosanya lebih besar dari maslahatnya. Dan yang ketiga, apabila dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya. Nasihat ini mencangkup semua kebaikan kepada yang diberi nasihat, baik perkataan maupun perbuatan yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Dan yang keempat, apabila dia bersin lalu dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, doakanlah ia dengan mengucapkan yarhamukallah, yang artinya semoga Allah memberikanmu rahmat, dengan mengembalikan anggota badan yang bersin kembali seperti semula dan tidak berubah. Kemudian orang yang bersin ini membalas dengan mengucapkan yahdikumullahu yuslihu balakum. Dan yang kelima, apabila dia sakit, jenguklah dia. Di antara manfaat menjenguk orang sakit adalah menguatkan semangat orang yang sakit untuk bersabar dan meyakinkannya bahwa Allah akan menyembuhkannya, serta semua yang menimpanya adalah penghapusan dosa. Dan yang hak terakhir ialah apabila ia meninggal dunia,
iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Jadi sudah sepatutnya seorang muslim memperhatikan hak-hak ini sebagai tangga untuk tolong menolong dan cinta karena Allah. Nah, itu saja presentasi jawaban dari saya. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan para pendengar sekalian. Mohon maaf atas kekeliruan dan kesalahan saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.